Selamat 86 sudah siap? Kameramen sudah siap? Kita sudah siap? Kita sudah siap. Baik, silakan maju ke depan. Instruktur Oke. senam siap ya? Oke. Ngapain? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jangan aku yang pimpin olahraga. Kamu Jangan. udah cocok itu udah pakai. Kamu tahu nggak aku kesini jalan? Aku habis lari dari Priuk. Kamu makin cakep. Aku sekarang punya rumah di Priuk 5 berapa? 7.000 hektar. Aku, Uang dari mana? Di mana di pelabuhan? Coba tebak uang dari mana? aku nggak nyangka ternyata kamu tinggal di rumahnya Ahmad Syaroni. Di Priuk, di Priuk. Itu Tanjung Priuk juga, iya benar. Tapi nggak di Kalau sini. ngomong tuh suka bener. Sobat Ambiar, pagi hari ini kita mau mengingatkan jangan lupa bahagia. Temukan kebahagiaanmu sekecil Itu baru mungkin. benar. Kamu Ya? tuh harus bahagia pagi-pagi. Apa yang membuat kamu bahagia Dewi Persik Apa? pagi hari ini? Pagi-pagi ambiar. Yang membuat kamu bahagia? Pagi-pagi ambiar. Yang membuat kamu bahagia? Duit. Ya kan Benar, kalau nggak ada yang bikin bahagia tuh kan bukan- kalau nggak ada pagi-pagi ambiar kan nggak ada duit. Benar. Nggak ada pasangan hidup. Iya. Ala bohong cinta-cinta. Love you. Bener. Semua duit. Sabar. Ada orang pengen beli nih, ini kan mahal nih. Iya. Beli baju nih merek mahal. Oh. Mbak beli dong, I love you. Langsung dikasih nggak? Nggak mungkin, ya Jadi semua harus pakai kerja dulu. duit. Harus kerja, cari duit, ngepet. Jangan dong. Bekerja keras, temukan kebahagiaanmu. Tapi ingat, apapun kebahagiaanmu jangan sampai merusak kebahagiaan orang Tapi lain. anting hari ini bersama belt ini ya Kak. Iya, matching ya, serasi Kak. banget sih. Kenapa Manja ya nih? Kak. Luar biasa. Sepatu on point. Ini bagus nih, ya. Nanti ini inspirasi buat seserahan aku. Kamu gini deh, anting, segala macam perhiasan, ya. Serahan Kok yang udah apa? seserahan aja sih? Kok seserahan-serahan mulu? Ya kamu harus belajar sama bintang tamu kita yang pertama. Kenapa? Siapa dia? Ini diva dangdut juga. Sih. Goyangnya yang... Maksudnya gimana nih maksudnya? Dia baru nikah lagi untuk yang ke-3 kali. Empat, ini empat Baru bukan 3. 3. Kamu? Sama. Ini kan bukannya belum, dia baru dekat. Udah nikah. Kok nggak kedengeran sih? Kok nggak pesta meriah? Udah nikah. Nggak diundang-undang. Memang loh. resepsinya Undang loh. belum. Astagfirullah. Resepsinya memang Kenapa belum. nggak pesta? Nggak ada duit ya? Makanya kita tanya Nikahnya kenapa apa nih, belum under pesta table? ya? Iya. Kita akan hadirkan di pagi-pagi ambiar menikah untuk kesekian kali. Ini dia Anissa Bahar. Gula siratu goyang, buat jantung lepas. Mata ditiup, senyum bibir tersenyum tangan melayang. Gula siratu goyang. Cobalah kau lihat goyanganku, seirama hentak dan gendang. Gue sama-sama ya. Dengan seruling bambu juga petik mandolin. Oh asiknya. Cobalah kau lihat goyanganku, seirama notasi lagu lagi yuk goyang sama-sama. Dengan seruling bambu juga petik mandolin. Oh asiknya. Kak Ani. Itu ya. Selamat pagi. Goyangan itu dulu. Ini seneng banget, ini para kameramen langsung segar matanya. Itu ya Tadi goyangan. pada ngantuk lu berdua semuanya ya. Itu namanya goyang apa sih? Goyang patah-patah. Emang lu nggak tahu itu? Kau bisa patah nanti. Di zaman para penyanyi ini Begitu? kontroversi. Iya. Itu goyangan seluruh panggung sampai rumah makan Padang ada goyangan itu. Bener. Dari King Nasar, coba King Nasar. Oh. Oke. Coba lu bisa nggak? Kak Karen. Ya. Nggak bisa. Abang-abang Ayo, Mas Rian. rematik. Kau Sini. coba. Bawa, bawa.
Bisa banget nggak? Ayo dong Kak. Ini Udah ada. Oke guys. Kak Ani. Aduh, kita ikut happy ngeliatnya. Aura Kak Ani, ya pengantinnya Allah. lihat guys. Kak Ani. Kayak anak umur 17 Ini laris tahun. banget sih kak. Kak Ani aku mau nanya, kenapa Kak Ani ditutupin pakai kapucong? Kenapa nggak kenapa-napa? Dibuka aja lebih Dingin cantik pasti soalnya tuh. Tuh, oh my god. Lebih manja. Seneng gitu. banget kita dengernya. Malah kalau dibuka sedikit jaketnya lebih manja pasti. Tuh. Oh. Kak Ani, kapan menikahnya? Nikahnya kapan kemarin tuh? 15 Agustus. 15 Agustus. Kok nggak Selamat undang-undang kita, Kak? Nanti pestanya nanti. Oh, kemarin rasa pestanya dulunya nanti. nanti. Merdeka berarti ini pengantin baru guys. Berarti lagi endol-endolnya ya, suasana cinta, suasana hati. Iya, perasaannya lagi endol. Jadi enak ya. belum resepsi. Oh, baru nikah di KUA kemarin. Alhamdulillah. Yang penting itu dulu. Selamat kami ucapkan terima kasih. Jadi nikah dulu baru pacaran. Nikah dulu baru Setuju, pacaran. benar, Kita baru lihat dulu ya. Benar. Anissa Bahar sedang Jadi bisa berbahagia. Yang mana sih suaminya ikut gak sih? Coba mana ya? Ada Kita di lihat depan. ini. Penasaran sama statementnya Kak Ani tadi dia bilang Depan soalnya. nikah dulu baru pacaran. Kenapa nggak pacaran dulu baru nikah? Itu kamu Dulu Rian. Mas Rian. Ya maksudnya kan orang pendekatan dulu. Emang kenalnya berapa lama? Baru kenal 30 Juli Bayangin Tahun apa? sebulan. Tahun apa? kemarin. Tapi sebelumnya udah kenal atau belum? Kak? Sebulan. Belum. Kenal 30 Juli 2025. Nah, langsung kita pacaran ya. Terus aku kasih waktu kamu 6 bulan. Aku rasa 6 bulan udah cukup waktunya kita saling mengenal dan saya akan menikahi kamu. Sebentar. Hah? Kenal 30 Juli tahun ini. Iya. Nikah. Nikahnya. Tadinya mau nikahnya nanti bulan Februari. Tapi nikahnya ternyata Ternyata dicepetin karena Gak kuat say. Enggak. Nah, iya nggak benar. Iya. Sah-sah aja bener, Iya. mendingan bener nikah Berarti- dulu sah. Enggak, itu karena kemauan dari keluarga aku sih. jadi nikahnya tanggal berapa Betul, tadi? setuju. 15 Agustus. Kan Baru maksudnya kenal nggak- 2 minggu. Sebentar, 1,5 sebentar. bulan. Kan nggak ada ta'aruf gitu maksudnya itu saling Juli, mengenal. Agustus. 2 bulan, 3 bulan kayak ini 2 langsung. 2 minggu. minggu langsung. Kalau ta'aruf kan nggak ketemu juga kan sama juga bohong dong, nggak saling Kalau mengenal kan. kak, gini kak, kalau kita taruh, zaman sekarang tuh susah. Tak Sebulan. gendong adanya kak. Kak Ani, Sebulan, iya, sebulan. sebulan lah ya. Berarti Kayak sebulan aku kan dong. ta'aruf King. Cuma 14 hari, 15 hari. Ya 2 minggu. 2 minggu Ya kenal nggak langsung apa-apa. nikah. Nggak apa-apa mungkin Mbak, merasa ntar dulu Kak, bentar dulu. Katanya Aku 6 agak bulan. bingung, bukannya waktu itu udah beberapa kali bertamu di sini. Sama cowok. Bukan jodoh, bukan Beda jodoh. Makanya orang. tadi lihat di situ tuh Jodoh, orang bukan laki-laki. jodoh. Bukan jodoh Karen. Ya maklum bukan kan jodoh. matanya plus gak kelihatan itu layarnya. Ini kacamata nggak ada kacanya loh. Iya, iya. Iya, bolong. Kak Ani, maaf. 2 minggu kenal langsung nikah. Dari mana plusnya? Kenapa seyakin itu? 2 minggu loh. Nggak tahu. Baik emang ya? Kemarin Selain agak baik, lama. terus udah gitu. Ganteng. Nggak ke situ sih arahnya, nggak ke ganteng sih. Dia bisa meyakinkan aku, menghilangkan trauma pernikahan aku, terus menghargai wanita gitu. Kamu nanti bilang aja kamu mau minta berapa maharnya kayak gitu-gitu, menghargai wanita banget gitu loh. Dan Namanya dia- siapa? Namanya Kak? siapa? Mansya. 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 Kirain aku Marsya loh. Itu 2 minggu. Tapi kan maksudnya gini loh. Mansya. Dalam 2 minggu itu kan, maaf ya, Kak yang bener kak. aku masih kaget nggak ya? masuk di Pada akal kaget gitu. ya? Iya maksudnya Itu Bo. bisa meyakinkan Paham. hati seorang Anissa Bahar 2 minggu gitu. Kani, waktu 2 minggu itu Kani nanya nggak ke keluarga? Kalian gimana? Ini mukanya meyakinkan nggak? Justru katanya karena keluargaku yang nyuruh nikah, keluargaku. Berarti bagus kalau keluarga udah Ya yakin mah. karena dia juga deketin keluarga juga. Bagus. Tapi kan Kak sebelumnya aja Kak Ani perlu waktu lama. Yang Iya. ini bisa yakin. Nah makanya itu kan ya berarti jalan Tuhan lah. Kenapa aku yang dulu aja udah 2 tahun Susah lebih, ya. aku diajak nikah, dilamar nggak pernah mau. Kenapa ini? Langsung. Aku mau. Langsung mau, iya. Nggak tahu. Iya juga sih. Kenalnya di mana? Kenalnya sebenarnya awalnya dikenalin temen, tapi ternyata kesininya ketemu nggak taunya dia punya om itu anggota dewan, jadi nyambung lah sama aku gitu. Temen dewan. Kak Ani maaf, nggak takut gitu baru 2 minggu kenal, terus langsung nikah? Enggak. Siapa itu ya? Ada lagi. Wow. Gak apa-apa ya mudah-mudahan. Tapi yang namanya jodoh mungkin ya. Kita nggak pernah tahu benar. juga sih memang. Dijalanin aja lah daripada kita Kadang-kadang juga. jalannya sama siapa, nikahnya sama siapa. Bener Tapi sih. Kak Ani, sorry deh, kan kalau ketemu sama orang baru, bobot bebet.
Bibit, bebet, bobot. Biasanya kan kita lihat-lihat dulu ya, mau dari background keluarganya apa. Nah Kak Ani cek itu nggak semuanya? Punya waktu nggak untuk nauin diri dia, di belakangnya dia tuh siapa, dia Apa udah gimana? dicari tahu sama keluarga? Dia cerita semuanya, cerita, ngobrol semuanya cerita. Terus udah gitu aku video call sama orang tuanya. Terus udah gitu aku diajak ke tempatnya, ke kampungnya. Di mana? Dia orang? langsung Gimana? udah nikah gitu ya kak. Orang mana? Manado. Manado, Noni Temennya, memang sama satu- deng satu- kita. Iya kak Karen. Kayak aku. Kak Ani kan sudah pernah menikah sebelumnya. Kalau suami Kak Ani ini sudah pernah atau belum? Belum pernah. Oh berarti kak Ani dapat single gitu, bukan duda ya kak? Oh, Cuco Markuco. Lele. Aku nggak menginginkan itu ya. Iya, Ya nggak apa-apa. Iya memang jodohnya. Iya juga nggak apa-apa. Memang jodohnya. Iya. Tapi aku sebel banget. Kenapa? nih. Sebel? Narasi Ini media lu selalu dulu. berondong. Sampai saat ini itu tuh masih image-nya masih nancep ya di orang-orang. Terus udah gitu berkali-kali aku bilang yang dulu juga bukan anak angkat, tapi disebutnya anak angkat, menikahi anak angkat, memacari anak angkat. Sabar. Kak Ani begini. Oke yang dulu kan udah lewat, sudah kita bantu Iya, klarifikasi padahal kan juga ya. Udah diklarifikasi Iya. berkali-kali. Tapi Kak Ani Sabar, begini, sabar, ngomongin Kak, soal berondong kan Sabar. itu kayaknya Ada kalau ST, ada. kalau berondong tuh konotasinya agak gimana gitu ya. Kita Iya. bilangnya oke, usianya mungkin lebih muda. Bener lebih muda usianya? Bener, lebih muda muda. berapa tahun? Ada deh. Tapi kan maksudnya nggak masalah kayak Luna Maya sama Maxim Botia aja usianya Lebih lebih muda. muda Namanya suaminya ya. jodoh ya kan walaupun Iya. beda usia, Iya, nggak it's masalah. okay, Kak Ani, It's kalau memang okay, berondong guys. yang dikalimatkan berondong nggak apa-apa. Berarti yang suka sama Kak Ani, yang muda-muda bagus dong. Image-nya tetap jelek. Biarin aja. Ah, udah nggak usah Nabi dipikirin Muhammad kok. aja masih Siti Khotijah, Oh, nggak Siti Khotijah apa-apa, umur 40, Nabi Muhammad umur berapa? Gak apa-apa, iya masih muda. Kak Ani kita mau Santai kasih aja. lihat ya. Ini ada postingan apa-apa. Anissa Bahar. Dia kesel nih, ini dikait-kaitkan sama kemarin anak angkat lah segala macem ya. Ini yang beberapa waktu yang lalu. Kalian tuh maunya apa ya? Ah. Kemarin difitnah nikahi anak angkat. Ah. Padahal berkali-kali jelasin bukan anak angkat. Padahal kita juga belum nikah dulu. Sekarang saya nikah dengan orang yang berbeda. Ini jelas orang berbeda, masih aja difitnah. Astagfirullah. Ya kan? Kan sekarang udah orang yang berbeda. Dulu difitnah anak angkat. Ya. Sekarang udah orang yang berbeda. Padahal udah jelas itu bukan anak angkat, itu duda anak 3. Iya. Bukan anak angkat dan saya baru kenal juga. Ini orang yang berbeda tetap dibilangnya kayak gitu. Jadi apa maunya? Kak Ani, aku mau nanya Ya, deh. Kak, ini titipan pertanyaan kak, bukan dari aku yang titipan pertanyaan. Nah, kamu yang kemarin itu kan masih ngejalani tuh kak, apa sama yang kemarin diputusin dulu cowoknya terus ngejalanin yang ini? Udah kan ini baru. Aku putus sama dia udah bulan Oktober udah lama. Udah lama. Kak begini ya, Oke. sama yang terakhir juga usianya jauh lebih muda kan? Iya. Ketika Kak Ani merasa keberatan oleh media ataupun oleh netizen. Misalnya ya, dibilang bahwa Anissa Bahar sukanya berondong. Tapi tanpa pikir panjang, baru dua minggu kenal, udah langsung menerima nikah. pinangannya. Padahal dia lebih muda, kemudian akhirnya orang akan berpikiran balik lagi nih sama cerita yang lama bahwa Anissa Bahar sama yang lebih muda lagi. Ya udah kalau nggak cariin lah yang lebih tua kalau mau. Jangan. Artinya Jangan. Artinya Iya. memang seyakin itu ada kalimat yang bisa benar-benar Iya. meyakinkan dari dia untuk Anissa Bahar. Apa kalimatnya? Ya pokoknya dia orang yang berbeda dan bisa ngeyakinin hati aku, diri Insya Allah aku, ya, keluarga insya Allah. aku gitu loh. Hmm. Dan semua keluarga aku dalam waktu secepat itu langsung mereka support dan mereka sayang juga sama Mansyah. Biasanya kan kadang-kadang kitanya ngebet, keluarga enggak ya? Keluarga Ini enggak terbalik, boleh. keluarga yang ngebet. Aku dulu tuh nggak pernah boleh. Zamannya sama yang dulu aja awal-awal nggak boleh. Kalau ini langsung oke. Jarang loh yang begitu juga sebenarnya. Spesialnya dari dia apa kak? Baik, Yang mungkin sopan, terus udah gitu. Kak Ani baru 2 minggu loh. Iya bener. Enggak, baik, sopan, terus apa kak? Cuma itu yang mungkin keluarga aku, Beda aja rasanya ya, lah. keluarga aku nerima. Kalau hati kan bisa ngerasain ya. Iya. Iya. Bisa diungkapkan kan biasanya. Fisiknya enggaknya kan beda. Betul. Benar. Kak Ani tadi sempat bahas. Endol dan Resepsinya belum, baru nikah di KUA. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Nikah di KUA Anissa Bahar ungkap akan lakukan resepsi tahun depan. Rencananya resepsinya Resepsi kapan? tahun depan, Kak. Kenapa jadi tahun depan kenapa Kak? lama? Kenapa lama banget? Kenapa nggak nikahnya cepet kok resepsinya lama? Iya. Kan kalau resepsi itu kan
Nunggu kesiapan nunggu keseluruhan. kesiapan secara keseluruhan, terutama dari mempelai pria ya. Betul, setuju Karena banget. saya sebagai seorang wanita, kita punya harga diri juga kan. Kita mesti ada kesanggupan dari prianya. Iya, ya kalau Kak Ani mah sanggup mau bulan depan juga, tapi kan nggak bisa begitu juga. Nggak bisa begitu. Masa Betul. harus dari kita pihak Setuju. wanita Atau berdua gitu ya Kak ya. atau berdua. Kadang berdua juga, kadang-kadang laki-lakinya suka nanti jadi keenakan Kak. Iya. Tapi kan kita juga tidak bisa memaksakan Iya maksudnya. juga sih. Kalau materi itu Sanggupan, yang iya. penting materinya itu maksudnya jangan semua ke perempuan setengah-setengah. Betul, setuju benar. Nunggu sih. kesiapan. Kalau belum siap, kenapa nikah kemarin? Siap apa dulu kalau menikah sih siap. Secara Yang materi. belum siap kan untuk melakukan pesta itu kan Butuh mengeluarkan biaya. biaya yang nggak sedikit pasti. Betul. Tapi Kak Ani begini, maaf ya, memang secara materi dibutuhkan persiapan. Tapi kan pada akhirnya orang menilai kayak, oh berarti dia belum siap secara materi untuk nikahin Anissa Bahar. Ya kan seorang ini bintang besar. dicepetin sayang. Oh. Kan tadinya kan dia minta waktunya 6 bulan. Oh, oke. Benar. Persepsinya mau di Manado atau di Jakarta? Jakarta dong Kak Ani. Kan temennya banyak banget di Jakarta. Maunya di? Belum tahu. Belum tahu. Jakarta pesta besar di Monas. Tapi semoga lancar ya. Amin, amin. Meriah, dicepetin segala macam usahanya. Amin, Buat amin. Mansha, dikumpulin. Ya. Anissa Bahar perlu hajatan gede-gedean, ya kan? Tapi sebenarnya nggak hajatan juga nggak apa-apa kok, langsung Kenapa? aja di KUA, sederhana tapi hikmat. Ngapain pesta-pesta besar buang-buang duit ngasih-ngasih orang bahaya. Bener, tuh Tapi lihat. kan katanya kakak nanti kalau di Bali mau kayak Luna. Mau... Enggak kayak gitu, nggak pernah ngomong gitu. Katanya iya. Kan waktu itu Iya. Enggak, bilang. gue tapi nggak pernah ngomong sampai apapun, gue intimate, nggak ngomong apa-apa. Ya, Itu kan Iya, intimate. itu kan intimate. Luna kan? Lu cinta Luna kan? Soalnya Luna ya. Sobat Ambiar, Luna kita ya? mau kasih lihat Udah ya. Ini Mansha. Kalau ada yang bilang, oh belum siap secara materi. Jangan salah karena kemarin sang suami memberikan, alhamdulillah, nafkah pertama untuk Iya. Anissa Bahar. Kita Ucok masih Kak lihat ya. Ani. Ih hebat. Itu salah satunya ya. Pantesan Kak Ani tergila-gila ya. Salah satunya dia kemarin-kemarin juga Berarti banyak lagi yang lainnya, Kak. Iya. Kak, aku mah cuman nitip pesen ngingetin satu kali aja ya. Apa? Tolong dilihat-lihat lagi ya. Terakhir ada sahabat aku. Mantan suaminya ngasih, ini nafkah buat kamu. Nggak taunya duit temen aku sendiri. Ya kan? Astagfirullahaladzim Ria. Tapi itu bener. Ada. Sahabat aku. Itu memang benar tapi nggak usah repot juga. Aku nggak bilang nama. Nggak bilang nama. Kan nggak ada nama. Aku nggak sebut nama loh. Tapi alhamdulillah ya kayak. Tapi ini ya, manly. Maksudnya laki banget, pantesan Kak Ani kegilaan Pantesan ya, loh. sampai tunggu-tungguan Tergila-gila loh. Gile Kak Kak, Ani maaf, cucu pekerjaannya apa kalau boleh tahu? Ada nyanyi juga, ada bisnis kecil-kecilan juga. Nah, Dia tuh penyanyi, tadi kita bilang pas lagi cuplikan. Kak Ani kenapa nggak diajak ke sini? Nggak mau, cina takutnya disangka. Iya, dia dari kemarin banyak TV yang mengundang dia nggak pernah. Gak apa-apa mas, kesini aja Kenapa? mas. Alasannya nggak mau kenapa? Karena dia menikahi aku bukan nyari pamor. Dia. Bukan karena popularitasnya popularitas Kak Ani. Ya. Jadi dia nggak mau tampil. Tapi kan kalau udah jadi suami istri nggak apa-apa kali Kak. Biar bersama ya, Wi. Nanti kalau udah biar tahu atau Kak Ani. Bahagia bersama. Bodoh amat proses. orang mau bilang Dan, apa. dan Kak Ani kan memang harus mendukung karirnya suami juga. Iya. Ya kata dia udahlah aku gini aja kalau enggak aku dagang aja aku apa aja yang penting nggak yang penting hati kamu tenang. Makanya dia ganti nomor telepon, ganti Facebook, ganti WhatsApp, semuanya nomor baru. Kenapa? Oh wow. Biar aku tenang katanya. Cucu Markuco. Emang sampai cemburu Kak? Ada cemburu-cemburuan? Enggak. Ya iyalah cewek pasti banyak yang godain lah model begitu mah tuh. Dianya yang biar aku tenang aja katanya. Wih, Tapi ini ya maksudnya mau Bagus ya ya. cowok jarang yang gitu loh. itu tuh penting dalam sebuah hubungan memberikan ketenangan bagi pasangan. Memberikan ketenangan sama pasangan, jangan bikin cemburu terus. Sabar, jangan curhat ya. Sabar, Bani, Kak. kita akan Bani berikan bawa, kesempatan Kak. Bani ya sebelum nanti duduk di kursi pelaminan beberapa bulan ke depan resepsi kita punya kursi kegegeran. Silakan. Mana? Oke, buat Kak Ani.
Jawab sejujur-jujurnya. Terkesan mendadak sekali. Apakah pernikahannya sekarang itu hanya untuk mendobrak popularitas? Astagfirullahaladzim, Dewi. Ini loh. Maaf ya kak, ini di sini kak. Siapa yang bikin ini? Gak tahu. Tuh, orang itu yang pegang papan. Oh, yang pegang papan tuh dia yang buat. Ayo jawab Dia pakai kak. kacamata. Enggak, saya enggak. Ben ngaku loh. Enggak ya kak, benar tapi karena cinta ya kak. Salah lu, karena cinta. Oke. Iya netizen nih. Jika ternyata Mas Mansyah hanya numpang tenar, apakah Mbak Anissa tetap akan setia dengan dirinya? Pastinya lah. Kan kita sudah menikah. Tetap ya kak, harus usaha bareng, sukses bareng ya kak? Iya. Oh benar banget sekali. Oke. Terus Kak? Kalau Apa sih, Wi? siapa artis cowok yang jadi tipe cowok idaman kakak dan diam-diam kakak suka? Rian Ibra. Mas Rian, jangan. Kenapa kamu jealous ya? Ih sorry ya. Kok nggak Ike sih? Kok nggak Ike? Kak, tipe. Kalau, mohon maaf, kalau Rian kan laki betul. Jangan Kita sok yes ibu-ibu. kok. Kita Enggak, ibu-ibu karena Karen. kan, dia mirip-mirip Ferry Salim ya. Aku kan suka banget. Iya, Rian. Iya, Rian. Cucuk. Wah, lu. Kamu nggak lamar aku sih. Padahal aku Makanya mau lamar kalau cepetan dilamar. Mas Rian. Ya kalau belum nikah sih ya aku doain cepet nikah. Lagi. Ada nggak momen paling down dalam hidup Kak Ani yang bikin kakak ngerasa ini titik terendah gue? Ada dong pasti. Pas itu, bagian Kak? apa, Kak? Putus Bagian cinta? mana? Enggak. Ketika aku difitnah menikahi anak angkatku atau memacari anak angkatku itu Oh, kemarin. Ya nggak enak banget gitu ya kak Itu ya. cukup menyakitkan Kurang ya, ajar Kak. juga. menyakitkan. Sampai sekarang masih- Sampai sekarang masih kayak gitu udah usah dipikirin. udah berkali-kali aku omongin kalau emang aku melakukan apa yang dituduhkan difitnahkan. Ih, Oke kak, Ya, sabar. satu kata yang Sabar, Kak Ani, tepat, sabar. satu kata yang tepat buat kakak untuk menggambarkan Kak Anissa sekarang. Satu kata. Iya. Ya. Bahagia. Alhamdulillah. Bahagia nanti Bahagia. minggu depan atau bulan depan datang sini sama Mansyah dong Iya ya. ya kak. Aku butuh Mas Mans. ngerayu dulu. Butuh ngerayu, Jangan nggak rayu. apa-apa. Mas Mans, mampir Iya, ya. sini ya. Kita senam bareng. Selamat ya. Sakinah mawaddah warahmah untuk Anissa Bahar. Kita kembali Amin. lagi tetap di Bagi-Bagi Ambiar. Percaya engkau pasti telah merencanakan yang terbaik untuk diriku agar ku bagi-bagi ambiar geger. Setuju nggak kalau besok atau lusa atau kapanpun kita pakai topi, Iya. terus pakai kacamata hitam? Setuju Oh aja. iya, kayak ini ya. Iya kan? Kayak Biar produser. adil, Oh, kita iya. juga boleh dong. Siapa sih? Biar adil. Sekali-sekali ya. Iya, Boleh biar lah, adil dong. boleh. Kita juga kan pengen gaya, pengen fashion. Nih, gue biar kata kepala gue pusing. Sama Duda produser kita itu ya. Kalau aku pengen sekali-sekali. Duda apa calon duda sih? Enggak, dia masih ada istrinya. Calon Duda. Calon duda. Oh, Sekali-sekali lagi ya. berak ya, lagi berak. Yang duda bukan produser itu. Masih ada. Apa? Kalau Pagi aku polanya? pengen kita Emang belum dengar ceritanya? Astagfirullahaladzim. Ih, bintang tamu kenapa dulu deh. sih guys? Bintang tamu dulu. Polanu lagi Kenapa sih? berantem. IP produser kita, kameramen kebanyakan Duda sekarang. Kalau aku Jangan ngomong-ngomong gitu. Kenapa? Ini bintang tamu yang ini juga dudes. Nah, kita pengen tahu nih ya. Kan sekarang sudah sendiri. Kenapa Kemarin- banyak Duda? Alhamdulillah. Alhamdulillah kemarin baru saja melaksanakan ibadah umroh. Kita pengen tahu nih umroh pertama kali apa yang dia panjatkan di tanah suci. Ya, kita panggil Haji. Haji ya sudah hadir di pagi-pagi Ambiar ini dia Ruben Onsu. Sini Ya, dong. oh iya. Haji, كيف حالك انت؟ كويس ولا في السعودية في العمرة كيف حالك كويس؟ Ya Allah, Masya Allah. Bagus banget sih bajunya. Ya, ini bagus tapi bajunya Kak. Ya, Alhamdulillah ya. Iya. Kapan sih pulang? apa? Kapan? Hari Kemarin ya? Sabtu.
Hari Sabtu. Hari Sabtu. Hari Sabtu. nggak Hari Minggu tadi mau nonton. Ya kan? Enggak. Pasti bajunya enggak dia kan. Gue nggak berani dia. Gitu. Takutnya keluar dari ucapan ya, Iya, jadi gue komentar. diem di rumah ya. Hari juga pulang umrah. Gue pikir hari ini pakai baju yang gold itu loh. Enggak ya? Kita berempat mengucapkan Terima kasih. Seharusnya Cek Dasar perform di terima sini kasih ya ya Kak pakai Haji itu udah ya. kasih zam-zam sama kurma di meja. Iya, Masa sih? iya emang Iya iya. kurma azwa banyak banget itu di meja. Ya Allah, Ini dibawain Kak. syukuran jazilan ya ahlan wa sahlan Ini fikum. yang bawa nggak sih Neng kita Neng? Ben, taunya besok semeja lo. Amin. Ampun lo. Jadi- Oh nggak bercanda. Gimana rasanya? Seneng, lega, ya pokoknya rasa kebahagiaan yang nggak bisa kita ceritakan Iya semuanya. betul betul. Alhamdulillah ya, kita mau kasih lihat. Ini dia perjalanan Pertama kali spiritual. ya. Pertama kali melaksanakan ibadah umrah. Ruben Onsu, alam. Barokallah senangnya. Umroh pertama, ini pasti pengalaman yang akan pernah bisa dilupain buat siapapun. Kalau Sobat Ambiar pernah umroh pasti paham perasaannya seperti apa. Iya. Di pesawat tuh yang dalam pikiran Ruben Onsu tuh apa? Bener nggak sih gitu? Ini bener nggak sih gitu aja terus. Jadi ya packing pun sama. Pokoknya 4 jam mau ke bandara baru gue packing. Oh ya? Iya. Ya cuman terjadi apa-apa Iya trauma takut gitu ya, terjadi Kak? tiba-tiba ada apa-apa gitu. Walaupun visa semuanya juga udah, semua juga udah. Ya takut bener. Cuman maksudnya gini, ya Allah ini bener gak sih gitu. Pokoknya lagi packing ya udah ya jangan terlalu itu banget gitu. Jadi pas udah waktunya ke bandara baca handphone nggak ada pengcancelan, Yeah. nggak ada WhatsApp yang masuk gitu kan. Ini bener nggak nih ke bandara dia? Udah deh jalannya ke bandara gitu. Jalan ke bandara terus teman-teman semua udah di dalam. Kok di depan, pintu depan nggak ada, di dalam. Ada apa enggak sih gitu. Sampai aku ngikutin ke gate, ternyata kalau gate umroh kan beda ya. Beda ya. Ya kan gitu, terus sampai gitu, oh iya bener. Oh iya ini kita umroh beneran ya gitu. Oh ya Allah. Udah gue masukin gate, gue ikut ke gate aja kan. Ikut ke gate, pokoknya sampai di pesawat, sampai mau landing baru deg-degan. Enggak kan ke Doha dulu kan, Doha. Nyantai, sampai gini. Ini kita balik lagi ke Jakarta atau lanjut lagi nih ya gitu. Jadi masih ada di sana, terus gue ngejar asar dulu. Terus di Doha, abis itu lanjut lagi naik pesawat. Oh berarti jadi nih gitu. Udah landing di Madinah, udah langsung assalamualaikum, udah. Gue ngikutin semuanya apa yang udah Allah arahkan gitu. Katanya kita denger nangis di pesawat. Iya karena masih nggak nyangka kan gitu. Masih nggak nyangka akan jadi terbang. Terus akan umroh gitu. Dan terus ya di pesawat itu cuman mikir gini. Ini sampai duduk di pesawat ini tuh sampai ya ini pasti Allah punya mau kan gitu ya. Betul. Jadinya sampai udah berserah, bahagia, seneng, rasa deg-degan tapi bukan khawatir tapi apa ya kebahagiaan Happy. happy banget gitu. Apalagi kebahagiaan yang akan gue Dapatkan. yang gue dapatin yang membuat gue tersenyum gitu. Itu Kota aja. pertama Madinah. Madinah. Gimana pertama kali melihat Madinah? Ya alhamdulillahnya kan ada temanku Hasbi gitu ya. Dia nggak ngomong, nggak ngasih tahu, tiba-tiba aku masuk kamar, gue mandi sebentar ya gitu. Terus kita isya gitu. Buka kaca, buset, ini hotel, ini Masjid Nabawi. Ini hotel, ini Masjid Nabawi. Nah gue bilang gini, ini bener apa enggak sih gitu maksudnya gitu. Iya masih gini, ini bener apa enggak sih gitu. Gue langsung buru-buru mandi, gue nggak bongkar koper lagi, buru-buru mandi pakai baju di koper yang iya seadanya belum. Seadanya udah gue langsung Ke sholat masjid. isya. Iya langsung tapi jalan menuju ke sana itu punya banyak cerita. Yang tadinya gue mau buru-buru masuk, orang yang gue nggak kenal, nggak ini, pokoknya assalamualaikum. Padahal ada teman-teman gue yang lain, tapi dia ngucapin salamnya ke gue, terus jabat tangannya dia ke gue.
gitu. Welcome ya ke sana ya Kak. Iya kayak welcome gitu. Apa ini ke setiap orang tapi gue nengok ke belakang enggak juga. Temen gue kanan kiri enggak juga. Udah sampai pulang pun ketemu orang yang pas-pasan pasti dia sapa gue, Assalamualaikum. Apa ya? Ya kayak jabat tangan gitu. Hari berikutnya pokoknya setiap sholat di sana, terus malamnya terus tidur sebentar, malamnya ngejar tahajud tuh, ya kan? Udah deh, walaupun deket, gue stay di sini dulu deh gitu di hari pertama. Pokoknya setiap yang ketemu itu Assalamualaikum. Selalu ngejabat, ngasih tangannya mereka untuk salaman. Iya. Gitu. Nah terus kan karena kita kan nggak tahu ya. Nah terus ada teman yang lain pada, saya ngeliatin kok itu pada minum apa sih gitu. Orang yang di situ ngambilin gue minum, terus nyuruh gue minum gitu. Jadi oh ini air zam-zam gitu. Ambiar di Masjid Nabawi sempat berkunjung juga ke Raudah Taman Surga yang ada di bumi ya, makam baginda Nabi Muhammad SAW. Ya alhamdulillahnya pas di Raudah itu mulus aja. Ada beberapa temen yang udah ke sisir gitu. Disuruh ke geser gitu. Aku jalan aja. Sampai aku pegang semua tiangnya. Bener-bener sampai tiang terakhir. Ada askarnya sama sekali ya alhamdulillahnya. Nggak ada yang pernah ditunjuk. Disuruh out gitu nggak ada sama sekali. Sampai aku kegeser dan aku bisa sholat di barisan pertama. Iya. Jadinya itu hal yang aku rasa kalau udah bukan Allah yang punya mau kita nggak akan mungkin karena orangnya wah gila Banyak. banyak banget. Raudah diyakini sebagai tempat yang mustajab untuk kita memanjatkan doa. Apa doa yang dipanjatkan Ruben Onsu di Raudah? Yang Kalau paling- boleh tahu. Salah satunya itu ya sehat. Amin. Terus juga dibukakan pintu rezeki yang banyak, bisa banyak bantu orang, terus ya bisa bahagia bersama anak-anak. Amin. Berapa Gitu hari aja. Kak di Madinah? Madinah aku dapat 3 hari. Tong, aku maunya sholatnya semuanya maunya di Nabawi gitu. Oke, ketika momen sendiri antara tahajud sampai subuh itu kan momen me time yang begitu luar biasa sekali. Dialog diri sendiri bersama dengan Sang Iya. Khalik itu apa? Apa yang dirasakan saat sendiri di Masjid Secara Nabawi? spesifik doanya gitu loh Kak. Dari tahajud itu ke subuh tuh lumayan lama ya gitu. Jadi ketika aku cuman bahagia sekaligus aku hanya bilang bagaimana perjalanan aku dari awal sampai sekarang ini pasti Allah udah atur di garis hidup kita masing-masing gitu. Ya. Tapi aku cuman ngomong, aku berserah semuanya. Jadi ungkapan yang kayaknya kalau aku rasa sampai mulut pun susah untuk menyampaikan yang mana yang harus diurut. Sampai akhirnya ada orang lagi yang lewat terus dia cuman are you okay? Jadi mungkin dari simbol itu kan ternyata masih ada aja orang yang memberikan perhatian gitu ya. Ya, Dan di situ cuman bilang, ya Allah aku ternyata nggak sendiri gitu. you're not. Jadi aku walaupun aku dari tahajudnya ke subuh sendiri itu cuman bilang ya Allah ternyata aku nggak sendiri. Seberani ini aku minta ditinggal sama tim gitu. Seberani ini aku nggak mau beranjak dari Masjid Nabawi gitu. Jadi kayak belum selesai doanya. Terus ketika selesai subuh pun masih saya nikmati banget gitu ya. Cuman karena ada city tour jadi ya
Jadi harus ikutin ya Kak. Ya harus balik dulu ke hotel. Betul. Siap-siap lagi, terus zuhur ya cepet-cepet mandi, jadi balik lagi untuk sholat lagi gitu. Itu aja kegiatan. Kenikmatan yang luar biasa. Dan Iya. Sobat Ambiar, kita mau minta Ruben Onsu untuk melihat tayangan ini. Mengingat kembali perjalanan spiritual dirinya sendiri sebagai satu pengalaman yang tidak pernah bisa ia lupakan sampai kapanpun. Semoga Sobat Ambiar yang ingin segera melaksanakan ibadah umroh bisa disegerakan. Momen Ruben Onsu melaksanakan. Kangen gak sih? Iya Kang, Bang. Ya, waktu yang menurutku singkat tapi aku puas bisa hadir di sana gitu dan terus bisa menyampaikan apa yang menjadi hal-hal yang menurut aku hanya aku yang diam gitu. Pertama kali melihat Ka'bah, apa pikiran Ruben Onsu? Ya Allah, hamba di sini pasti Engkau yang mau. Dan Engkau tahu pasti bagaimana kerinduan dan ingin lebih dekat lagi kan. Gak bisa berkedip Kak, karena alhamdulillah sama temenku si Hasbi itu, aku dapat hotel yang aku buka kaca langsung Ka'bah kan. Alhamdulillah. Jadi di ke hotel pun nangis kan. Saya awalnya udah bilang, pokoknya gue berangkat tuh cuma mau ibadah aja gitu. Jadi ngeliat Ka'bah tuh udah kayak gini. Semuanya yang udah saya sampaikan gitu. Dan meminta untuk bagaimana saya bisa menjadi manusia yang lebih baik. Tidak mau menjadi manusia yang egois gitu. Tapi melihat bagaimana indahnya Ka'bah itu buat saya itu sampai gak ngucap pun saya terus nangis gitu di sana. Memudahkan orang lain pun akan dimudahkan kehidupan. Termasuk memudahnya seorang Ruben Onsu, alhamdulillah mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad, menggapai Multazam, semuanya begitu dimudahkan ya. Alhamdulillah ya. Jadi saya cuma bilang gini, kita harus berprasangka baik. Ya. Jadi saya cuma bilang gini, Allah, pasti saya bisa cium itu. Pasti. Jadi saya ke sana, saya jalan, kalau ditanya demi Allah tidak ada yang bak-bak, nggak ada. Saya jalan dengan mulus seperti dikasih jalan, tapi cuman ya ngikutin arah mereka yang lagi berdesak-desakan aja. Jadi saya ke sana ke sini ke sana sampai akhirnya saya mencium yang pertama. Terus saya masih ada lagi, masih kayak nggak ada yang disuruh, saya nggak disuruh ngantri gitu. Saya masukin lagi yang kedua. Saya ucap lagi apa yang saya inginkan gitu. Apa yang selama ini menjadi hati saya sendiri, dalam hati saya sendiri. Dia gede gitu, gue secuil gini. Bisa kegeser itu orang pakai sikut gue. Karena dia nyentuh kan. Jadi pengennya sampai ke 3 kali gitu. Kemarin Cuma jarak sampai 3 kali. Iya. ya, alhamdulillah ya. Kemarin diberikan kemudahan, kelancaran, dipertemukan dengan orang-orang baik, pun juga dipertemukan dengan yang satu ini. Pulang salat asar waktu mustajab di hari Jumat 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Jumpa Ustadz Ruben Onsu. Uro. Masya Allah. Ya. Uas panggil Uro. Ada UAS, ada URO. Ketemu di mana ini? Ketemu di Mekah deh. Oh, oke. Jadi di hotel yang sama. Alhamdulillah ya. Apa pesan dari Ustadz Abdul Somad? Panjatkan ke langit bisa dikabul. Amin. Amin.
Kali ini kita mau ngajak seorang Ruben Onsu berpindah tempat dalam cerminan kamu. Silakan. Silakan Kak. Berbicara kepada dirinya sendiri. Ruben Onsu dalam cerminan kamu, silakan bisa melihat bayangan yang ada di cermin. Jika Ruben Onsu bisa memberikan nasihat kepada sosok yang ada di cermin tersebut, nasihat apa yang ingin diberikan kepada sosok yang ada di cermin tersebut? Sabar ya. Kamu nggak sendiri. Semuanya Allah udah jawab. Sabar. Perluas lagi sabarnya. Kasih senyuman untuk mereka yang ngezolim. Doakan yang baik. Untuk orang-orang yang membenci kamu, doakan yang baik. Untuk orang-orang yang jahat. Karena sebenarnya mereka tidak tahu atau mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Tetap tersenyum, berikan air mata karena bahagia, bukan karena dendam atau sakit hati. Kita akan kembali saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Anda. Pagi-pagi ambiar ger-ger. Katanya Rian Ibram nanti di birthday yang tahun ini. Iya. Udah lewat tahun. Iya kan? Kan Mas Rian udah 41. Yang tahun selanjutnya, Iya. birthday-nya Rian mau mengasih umroh buat Perlan katanya. Masya Amin, Allah. tapi amin. Doain aku ada rezekinya, amin. Kalau ada rezeki gue berangkatin lu semua. Rian ngomongnya gitu. Kayak bintang tamu yang waktu itu jalan dari Sumedang ke Mekah. Ya, cuma nggak apa-apa. Cuma 15 orang doang kan? Cuma 15 orang doang kan? Satu orangnya 50 juta kan? Kecil. Ayo, panggil dong. Kalau menurut aku Artis ya, kan- bintang tamu yang satu ini mending kita ngomong yang banyak pas bagiannya waktu sedikit. Tar dulu baca. Artis cantik. Yang nomor WA-nya dihack. Yang cantik nomor WA-nya apa Masa orangnya? nih Pak namanya? Enggak, kalau Nomor WA-nya atau orangnya yang cantik? enggak Dua-duanya. kalau Dua-duanya cantik cantik. nggak mungkin dihack nomornya. Oh, iya. Bagus juga ya rambut gue ya. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Eli Sugi. Sepatunya bagus deh, Pok. Sepatu apa mukanya? Oh jangan Sepatu, ikut-ikutan aku Iya, dong suka sepatunya. ikut-ikutan deh, Po. Ih, tadi enggak lah ini mah murah itu mahal. Mana mampu aku beli Kakak Dewi ya enggak? Jangan merendah dong kok. Po katanya Po mau umroh ya? Insya Allah kalau ada yang bayarin lagi. Amin, amin. Amin. 2 kali umroh, gue pikir siapa tamunya males ah. Siapa? Baru pulang umroh, Haji. Haji baru pulang umroh. Pakai sama-sama pakai inian kan? Eli saya. Po Eli,
nomor WhatsApp dihack. Iya. Perasaan baru kemarin kita video call ada nongol. Nomor aku 3 kan. Nomornya Emang 3. punya 3 nomor? Ya, nomor kan lihat dong. Buat apa? Buat jualan. Jualan apa sih? Kan kalau kita jualan di Tok-Tok itu kan ada nomor mesti 3 kan handphone. Oh, yang dihack yang mana? Yang mana? Yang nomor paling lama. Yang orang Itu semua nomor, tahu. Artis yang banyak yang tahu sih. Karena itu Ya. nomor pertama aku di... Kok artis banyak yang nggak tahu kok bisa di Maksudnya itu nomor pertama aku di tahu, Trans yang TV. tahu. Nomor aku pertama dari 2007 aku di Trans TV. Mungkin nggak orang nggak suka sama Po. Kan banyak banget yang nggak suka sama Po Eli. Nanti aku jelasin ya. Bukan banyak nggak suka sama Ya tapi aku, sebelumnya namanya kita orang. mengucapkan Terima kasih. makasih ya Sedih Po. banget ya, Po. Kenapa kok bisa dihack? Ya Allah, Ya kita mau karena lihat dia dulu kan ya. ada orang iseng udah gitu ngehacknya tiba-tiba lagi butuh duit kita ya. Iya. Dia ngomongnya apa? Pinjem duit lagi ke orang-orang kan. Iya, kita iya, mau. gitu. Oh, kita mau kasih lihat dulu ya. Ini Eli Sugigi, kasihan banget. Sobat Ambiar, ya ampun. Sedih banget kita denger ceritanya ya. Malu lah, Ini, bukan sih malu. iya benar. Ini berita paling penting hari ini. WhatsApp-nya dihack ini dia. Silakan. Mana dihack, Po Eli? Waktu itu aku habis acara di Bogor, habis acara anak yatim piatu, aku pulang. Pas sampai tol, kok banyak yang orang WA. Pertama, Cut Keke. Po, ini bukan bahasa lo banget ya begini. Gue nggak percaya, pasti penipu. Ya jangan kasih. Masuk lagi Wika Salim. Kok ini pada ke artis gitu kan. Irma Dharma Wangsa gitu kan. Karena Po artis kan. Bukan, ini kan temen, ini nomor lama banget 2007. Iya. Bukan, aku nggak pernah ngaku artis, malu. 2007 jadi Ya udah selebgram. selebgram deh. Terus Po? 2007 itu kan banyak yang baru masuk kayak artis-artis yang baru. Iya. Aku simpen itu nomor aku pertama kali aku nyari uang, nyari nafkah di sini itu nomor itu gitu. Jadi nomor itu aku simpen terus Ya, karena udah mulai nangis nih. orang-orang tahu ya namanya nyari nafkah pertama nomor punya handphone dulu nomornya itu pertama kali. Terus gitu. Po, akhirnya teman-teman gimana? Klarifikasinya ke nomor yang mana? Kena yang baru, DM semua DM dulu. Ah. Aku langsung bikin story, langsung bikin status WA. Ini Semuanya bukan kan, nomor- jadi kan aku punya double nomor 3. Ah. Double semua kan nomornya. Jadi kan ini Double tuh maksudnya gimana? jadi satu nomor itu tiga-tiganya masuk, semuanya ada kontaknya gitu loh. Oh, jadi kalau ada orang WA kan semuanya bisa Nah, jadi gitu. nomor aku tiga-tiganya ada semua di situ orang-orang yang itu udah kusalin gitu Ah, kan. terus? Bukan nomor empok ini kan, bukan. Bahasanya juga bukan empok banget. Kak Anissa kena nggak? Kena. Kak Ruben? Iya, kena. Nah, tapi dia nggak percaya, pasti bukan empok. Apa kenapa COVID? Apa maksudnya? Kena ke WA. Iya, iya. Kena ke WA, tapi ini pasti nggak percaya. Oh di WA? Iya. Minjem uang 5 juta. Bener kan? Oh di WhatsApp? Nah. Oh. Banyak. Karumen juga? Iya. Apa katanya? Ngomongnya gimana, Om? Gue mah gue balas, gue ngeliat aja Oga gimana. Balas. Jadi banyak yang laporan. Bahasanya bukan kayak bahasa dia, bukan. Bahasanya gimana, Om? Biasanya Kan biasa kan Oma gitu kan, kalau dia ini Ruben gitu. Oma, aku manggilnya kan Oma. Iya, jadi itu kalau manggil kayak bukan dia, bukan si Eli ini mah. Kalau aku dia nggak manggil, cuma bisa pinjam duit nggak 5 juta. Nanti aku transfer balik segera. Ah, itu bohong banget tuh kalau udah transfer balik. kalau manggil aku kakak di mana? Terus kalau Wika Salim biasanya beb cantik di mana? Terus kakak di mana gitu kan? Bahasanya Lo mau nyebutin teman-teman lo artis gitu. kan kita pernah jadi Oh, iya, iya. sama dia dulu. Oh jadi Ya berarti kan intinya Po artis dong kalau Iya, gitu. modusnya dia minjem duit. Pinjam duit 5 Ada juta. kepancing nggak? Akhirnya Ada transfer. hampir. Jadi yang kepancing ini pernah aku tolong dulu zaman di aku syuting sinetron. Siapa? Setiap ada namanya Kang Ade. Jadi setiap dia pinjam duit, abang pasti aku kasih tuh. Po nalangin anak-anak doang, anak-anak ekstras kasih. Nah Kang Ade ini udah begini. Berapa nomor teleponnya Po Eli, nomor rekeningnya Po Eli, udah minta begitu dia, udah sampai nomor rekening. Loh, kok namanya bukan Po Eli, namanya orang laki dan banknya juga bukan bang Po Eli yang pakai gitu. Karena dia tahu Po Eli kan. Po. Dia langsung WA gitu. Ini kita mau ngasih lihat ini chattingan nama Cut Keke ya. Assalamualaikum, boleh minta tolong. Ini lagi ada keperluan transfer keponakan 5 juta, M-Banking lagi error. Nggak bisa dibuka, bisa bantu transfer dulu, nanti malam diganti. Kalau bisa bantu saya kirim nomor rekeningnya. Po maaf, ini nomor Empo Eli. Po orangnya WA aku tuh. Tapi bahasanya emang bukan kayak Po Eli ya. Aku lo ngomong tepo-tepo, nggak begini rapi begitu. Typo maksudnya typo, tepo. Typo, ya typo. Typo. Tepo tuh koran ya, kayak majalah. Tepo-tepo ada, tepo-tepo enggak. Jadi ini yang kena tipu ya Po? Jadi yang kena Hampir. KWA banyak banget Hampir atau ada sudah yang ditipu? Sudah ada yang ditipu tapi enggak, sudah ada yang mau tapi dia langsung konfirmasi. sama Dilaporin aku. nggak akhirnya? Oh aku udah manggil lawyer buat Lina temen aku kan jadi tolong deh karena aku udah dan herannya itu Iya. dia itu WA aku
WA-nya apa? Berdua ngobrol mulu dengerin dong. biar tahu. Apaan sih? Orang lagi ngebahas. Orang kita lagi nanya. Kalau Anissa Bahar, Ruben dengerin semua. Kalau giliran gue dicuekin. Dia nanya WhatsApp-nya. Mpok, jangan gitu dong cemburu sama Kak Ani karena dapat berondong. Oh enggak juga. Kani suruh masuk. Bahaya. Suruh masuk. Ya takut. Kak Ani udah diumpetin belum? Udah digigit? Enggak lah. Apa dia nge-WhatsApp nomor handphone Po sendiri yang lain? Nah ini nih. Oh jadi dari nomor Po yang dihack dia nge-WhatsApp Po Dia juga? WhatsApp juga gitu. Aku Maaf, gak ada korban kok, tenang aja. Sorry. Maaf banget ya Mpok, kirain nomor DPR tadi. Itu penipunya. Awas ya lu, WA temen-temen gue lagi dosa. Enggak Po, bentar lagi lockout soalnya pakai timer. Kamu lockout dari nomor gue sekarang. Awas ya. Kok ada sih orang ngaku begitu sih? Wah ini mah kayaknya teman-teman kali Po ngerjain Po. Enggak, jadi gini. Dia WA aku. Ya, sebentar Po mau baca dulu ini. Enggak Po bentar lagi. Ih kok bisa sih ngaku? 21 menit lagi loh. Ini mau gue cari polisi kamu di mana? Jangan Po, maaf, minta maaf sebesar-besarnya. Minta verifikasi. Verifikasi kali ya Po. Nomor WA gue Terus akhirnya udah ketahuan orangnya siapa? Jadi dia tuh ngerandom semuanya, digituin gak ada nama. Masuk ke nomor itu kan ada nomor aku juga. Tapi kayak temenan nih ngomongnya. Enggak, aku tuh yang video yang VN itu aku galak. Yang VN itu aku marah-marah, yang aku VN kan nggak mungkin kan. Voice note-nya maksudnya? Voice note itu aku marah-marah banget katanya. Lu bikin malu gue ya, lu udah aku ngomong goblok lah inilah aku. Astagfirullahaladzim. Aduh. Aduh. Gak boleh kan saya Gak boleh. Aku udah malu, kesel, emosi. Boleh kok Pak, boleh. Namanya orang emosi. Iya boleh. Terus akhirnya nggak ketahuan itu siapa, lokasinya di mana nggak Masa ketahuan? dibilangnya aku anggota DPR, muka aku cantik kali di situ kali ya. Masa dia nggak kenal aku? Ini cantik banget. Karena dandan Po mewah Kayak banget, anggota elegan. DPR. Elegan. Coba berdiri. Tuh. Weli, nyalon deh tahun 2029. Enggak! Ini nalon apa? Po nomornya sekarang udah balik belum? Belum. Belum balik. Makanya belum balik, nomornya nggak bisa-bisa. Itu nomor penting banget buat aku gitu loh. Tapi bukannya udah lockout kata dia Tapi tadi. kan bisa kalau dilapor ke itunya. Aku mau ke ini, saya mau datang providernya. ke providernya aja. Iya, kan kalau udah didaftarin bisa balik Nanti lagi. kalau ada waktu aku ke providernya, nomor itu Bisa. kan emang untuk Cuma jangan hilang dibilang ya, WhatsApp takutnya. Ya jangan. Tapi iya. intinya nggak ada orang yang transfer kan sampai sekarang. Ya, hampir. Wallahualam. Hampir. hampir. Cuman orang itu langsung DM aku semua. konfirmasi ke Empok. Karena tuh langsung informasi di DM, karena orang yang liatin aku kan banyak tuh di DM. Kalau aku bikin story. Jadi untuk post story kata, jadi aku nggak jadi ngasih gitu. Udah Po mulai sekarang nggak usah pegang handphone. Pegangnya apa? Pegang tiang. Jangan dong, ntar nggak bisa makan. Tapi kan. ini hati-hati juga lah ya. Misalnya ini juga bisa terjadi buat siapapun sih. Iya, Ya. Aku juga kemarin ditipu sama pinjol tahu. Ya Allah Ah, udah. itu mah emang Empo pakai kali mah. Dengerin, kalau misalnya pinjol ini Iya. penipu. Jadi gini, dia udah ceritanya tuh ya pinjol itu aku maki-maki juga. Jadi aplikasi di situ aku nggak pinjem ada. Po, kayaknya sering Ada ditipu, mendingan Rukiah kali, Po. Nggak mungkin kan karena aku katanya berita dari artis jadi gampang disebar. Gak usah malu Po, emang Empo Nah, orang ini, terkenal Kok kok. pinjam aja sama Raffi Ahmad? Kenapa sih kadang nggak pinjam sama Raffi Ahmad? Di gambar-gambar tuh yang gambar si ada Willy, Raffi, si siapa yang ngasih orang. Itu ngasih ke yang kemarin ojol meninggal itu. Aku jawab gini, gue mesti mati dulu baru orang pada ngasih ya bukannya. Gue harus begini dulu baru orang pada ngasih kayak gitu. Iya, iya. Gak mungkin lah aku minta ke Raffi tanpa ujung trungan. Gak mungkin lah aku minta ke Willy Salim kalau nggak ada kita kenapa-napa kan. Kita nggak ada yang disebut ya Bo, di sini kesana kita kayak nggak pada punya duit ya Bo. Iya itu ada masuk di aplikasi, ditolong sama dia semua. Willy ngasih segini, Raffi ngasih segini, nih Po lu minta tolong aja sama dia gitu dikasih capture. Oh gue harus mati dulu nih kalau begini baru gue sumbang. Oh, tapi ada niatan nggak untuk melaporkan Kata siapa, masalah ini Pak? ke kantor polisi? Ntar Mau. jangan panjang-panjang gitu ya. Mau biar orang jerah janganlah aku udah hidupku susah gitu ya, jangan dibikin susah lagi gitu kan ya. Maksudnya Iya. Ini ada postingan Pak Eli nih, awas nih ya, hati-hati nih. Hati-hati kalau ada yang masih WA dari nomorku. Karena nomorku belum bisa balik lagi. karena Typo. Tapi ini tuh orang bisa nge-hack nomor handphone tuh gimana caranya sih? Nggak paham kalau aku. Gimana caranya sih? Tapi sebenarnya kalau terjadi kayak gitu, kamu langsung telepon provider. Saya minta, Kok bisa nomor saya dipakai orang? Atau pernah ngeklik link apa nggak gitu? Enggak, aku nggak link-link itu aku suka takut kalau kau buka-buka gitu.
Nggak mau bisa aku. ke-hack kan? Bisa kalau. iya, iya. Tapi langsung Mungkin. telepon aja. Ya makanya aku mau besok mau datang ke providernya aja. Ya langsung. mungkin udah mati sebenarnya nomor handphonenya Dia itu. bilang jawabnya nemu di pinggir jalan. Nemu di pinggir Dia jalan. bilang nemu, kamu nemu kan nomornya. Enggak Pok, saya nemu di pinggir jalan. Ini handphonenya masih sama aku gitu kan. Aku fotoin ke dia. Kenapa bisa ngomong nunggu di pinggir jalan, nomor dipakai kan nggak bisa. Udah penipu. Nomornya mati nggak? Ya makanya aku, nomornya masih terima WA sih. Yang tadi Oke, ini mah. ini ada chattingan Po, ini chattingannya sama siapa nih Po? Sama siapa nih? Ini pokok ada Mafia ganteng, Po. Sama siapa, Po? Itu orang ganteng banget. Kenapa jadi ganteng? Siapa? Fajar Milano no, nggak tahu siapa. Dia WA aku. Fajar Milano, oh dia DM kamu? Enggak, WA langsung. Oh, dia "Kok, WA. Ini nomor kamu, kamu kenapa? Oh enggak, aku lihat ih ganteng banget orang kita di Lu mah fokus sama mukanya. Sama ininya dong. Ini Nggak jadi tahu, dia makanya di aku nggak WhatsApp kenal. juga. Di WhatsApp juga. Nggak kenal, Oke. pokoknya nggak kenal. Mungkin dia kenal Fajar aku Mil- ya, tapi berteman aku lihat. Mungkin dia kenal aku, siapa sih yang nggak kenal sama Po Eli ya? Kan cowok-cowok ganteng maunya ada kedekatan Jadi aku. banyak yang laporan sama Po Eli. Yang laporan gitu. Banyak banget, hari Yaudah. itu penuh banyak banget. Po Eli mau bilang apa sama yang nge-hack handphonenya? Coba nomornya. Ayo, Po. Ayo. Yang nge-hack nomor aku tolong kembalikan tolong kembalikan nomor aku karena nomor itu penting banget. Dari awal aku mencari makan itu pakai nomor itu. Dari aku menjadi Eli Sugigi dari nomor itu. Jadi tolong kembalikan nomor aku, jangan sampai disalahgunakan. Aku emang kalaupun aku butuh uang, aku tidak mungkin ke semuanya pinjam duit gitu. Gak mungkin menyebar semuanya. Jadi itu bukan aku banget. Tolong kembalikan nomor aku yang itu. Itu nomor pertama aku. Nomor yang membesarkan nama aku ya pakai nomor itu gitu. Mudah-mudahan baliklah nomornya ya. Kasihan nih Semoga. Po Eli, ya kan hilang kontak tuh. Cowok-cowok di situ nomornya di situ semua. Enggak, kalau cocok kan keserang sekarang. Masih ada backupan. Tetap aja lu ada backup. Kita kembali saat kita tetap di bagi-bagi ambiar. Perlu sedikit senyuman, walau tak seindah dulu yang biar geger. Ada Mas Ambon nggak di sini? Kalau Dewi Persik udah happy begini, kamu harus siap-siap. Siap-siap. Lagu kamu akan dianiaya oleh Dewi Persik ya. Mau nggak?
Iya Dewi gua nungguin banget. Kita rasanya iya. Hah? Ya kan? Kita rasanya iya. Iya, semua penyanyi mau dianiaya lagunya. Kamu cover dong. Sesuai namanya Dewi Persik. Apa Nah, tuh? dia perusahaan musik. Ya. Fresly Nick kita Dijulu. berlima mengucapkan. Terima kasih. Ayo dong Garuda. Silakan saya. Lagu Ngapain Kok Repot. Ngapain mau repot? Itu tentang Ngapain apa kok sih? Ngapain? Lagu itu Isinya tentang apa? Ceritanya apa lagu? Oh, udah mulai Sebenarnya- sedih nih, udah mulai sedih nih kayaknya. nih. sebenarnya lagu itu diciptain oleh Kakak Toton sama Kakak Wisbakar. Jadi lebih ke ekspektasi mereka sih harusnya. Saya ada masukan sedikit boleh? Iya, boleh. Lebih baik duduknya sedikit geser ke sini daripada nanti kamu jadi korban Eli Sugigi. Ayo geser. Yang ngeliatinnya Enggak, udah tapi begitu maksudnya bang. itu kok ada kalau cinta kah tidak. Iya, pokoknya ya, kau tolong bilang cinta kak tidak, sebenarnya kau jujur, kau cinta saya. Kamu tuh bilang jujur, kamu Iya, tuh cinta jujur. nggak sama aku? Kalau enggak, kalau enggak dukun bertindak. Gitu. Hari gini. Kalau tidak, ya, Kalau nggak dia pakai dukun bertindak, kalau nggak cinta cari yang lain. Hari gini dukun bertindak itu zaman dulu. Kalau Dukun sekarang? bertindak zaman sekarang remove kontak. Udah nggak main dukun-dukunan loh zaman sekarang. Freshly, itu yang nge-view udah jutaan. Iya, puji Tuhan. Setelah kamu tahu yang nge-view jutaan gimana tuh? Bahagia udah pastinya. Oh. Senang banget kan kalau ada karya yang orang nonton sampai juta kan bahagia. Iya benar. Senang banget. Soalnya kan itu kan collab. Apalagi kalau udah aku aniaya, rame lagi. Dia mukanya kayak nggak siap Harus lagunya. dianiaya lagu. Hancurkan Dewi sepiwi. Itu lagu sebetulnya rilisnya tahun berapa? Itu baru sih kakak, itu berapa bulan yang lalu ya? 4 bulan yang lalu. Berapa bulan yang lalu? Jadi nggak butuh waktu lama, terus langsung viral. Iya, puji Tuhan. Yang penciptanya kan bukan kamu tuh Iya, lagunya. bukan. Terus akhirnya gimana komunikasi antara kamu Oh sama aman, penciptanya? kalau Freshly sama kakak Wisbakar sama kak Toton aman. Karena berteman ya. Iya berteman, kita dasarnya Dapat emang banyak berteman. dong ininya dari hasil kemarin. Oh kalau itu lebih private ya. Kalau Gak apa-apa kalau mau cerita ya. Yang Show mengkap- banyak dong, yang undang-undang show banyak. Puji Tuhan, banyak. Ya katanya sebulan sampai full Sekarang 30 tuh hari banyak, betul. Sekarang banyak penyanyi-penyanyi timur loh yang nyanyi. Iya banyak, Iya, banyak, iya, iya. banyak. Ya gara-gara ada Nona Ambon nggak di sini. Iya. Ada Tapi emang Jujur, ada emang pengaruhnya? dari kakak banyak orang pakai gimmick itu di panggung. Ya benar, Karena memang. kamu nggak di sini, tapi terima kasih banyak ya kak. Ya, suaranya Bersyukur dia, bersyukur. Kalau Iya. buat Freshly sendiri itu kayak terima kasih respect juga sih buat kakak. Iya, respect. Padahal Iya. Beda. Ada hal juga yang kayak kita ambil positifnya juga. Oh iya, good. Hebat Dewi harus nyanyi ke sana loh Wi. Iya. Udah. Udah. Penyanyi dangdut mah semua Nusantara udah, say. Udah deh, bukan yang versi sekarang yang dia aniaya itu. Nanti aku nyanyi di Istana Negara. Jangan tahun depan apa, tahun ini Pak. Amin. Bilang sama Pak Presiden. Amin. Acara apa? Acara apa kalau tahun ini? Kemerdekaan tahun sekali. Ini acara apa Udah, lagi? kemarin. Lu mau acara Mau apa? apa lagi acaranya? Oh Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Jangan kayak gitu. Nggak ada yang tahu loh. Iya aja. Nggak dengar nggak kata ini produser tadi nggak dengar acara apa? Reshuffle kabinet. Pak produser jangan gitu dong Pak. Masa reshuffle kabinet Nggak ada apa-apa, hiburan? yang penting Pak dia Presiden, undang. tolong dong Pak. Ini saya dianiaya sama mereka. Wih, mana ada loh. Ya, tapi Sobat Ambiar, alhamdulillahnya ini lagu Ngapain Kok Repot ini juga banyak yang meng-cover. Dan ini dance-nya ada dance versionnya ya. Kita mau kasih lihat di aplikasi. Iya. Itu yang bikin gerakannya siapa? Itu kalau masalah gerakan itu pasti itu di orang-orang TikTok lah. iya TikTok sih lebih banyak itu. Justru mereka yang akhirnya membantu Iya. untuk promosi terus ya. Iya. Itu juga makasih juga sampai buat mereka ratusan ribu yang pakai. Terus kamu ngelihatnya pasti happy ya, membantu lagu kamu supaya semakin viral, Iya dikenal dong. banyak orang. Alhamdulillah ya. Coba ajarin sama kita dong gerakannya seperti apa. Itu Kamu yang bisa? saya tidak tahu itu. Itu yang saya tidak tahu. Oh, Ini karena penyanyi teman-teman aja beda nggak tahu ya. gerakannya. Bilang cinta kah tidak, kok cinta kah tidak. Harusnya dukun tuh kayak gini. Iya, gimana itu? Iya gini ya. Oh, gini ya. Ada bumbu-bumbunya dikit. Oke. Oh, ya, Pak Eli kayaknya ahli gimana kalau dukun? Nah, kelihatannya suka main ya. Kamu tuh sebetulnya masih single atau udah ada album sebetulnya Freshly nih gitu? Single sih kakak. Kalau kamu sendiri single atau double? Aduh. Saya rasa single. Masih single? Oh, usia berapa kamu? Aku sekarang 27 kakak. 27. Di mana? Ambonnya di mana?
Aku di Ambon tuh di Saparua. Saparua. Keluarga masih di sana semua? Puji Tuhan sekarang masih di Ambon, sekarang sudah semua di Ambon. Oh, semua di Ambon. Ya mama sama papa sekarang semua. Oh, kamu nona-nona Ambon. Iya di sini. Keluarga gimana? Mama papa melihat kesuksesan kamu sampai bisa akhirnya ke Jakarta dikenal masyarakat. Pasti bahagia lah sebagai orang tua. Pasti bangga, tapi kesenangan sebagai orang tua itu kebanyakan di air mata kali ya. Kenapa? Kalau mama sama papa kan kayak gak ada kata lain, kata-kata yang bisa mereka ucapin paling air mata gitu aja. Iya, karena bangga. Ya. Tapi Fresly itu sebetulnya masih tinggal di sana atau di Jakarta atau gimana? Bolak-balik kalau ada show. Kalau sekarang lagi base-nya di Jakarta kakak. Pastilah. Iya, Fresly kamu tuh kayaknya tapi mukanya nggak asing deh. Kamu sebelumnya ada lagu apa? Aku pernah main ke sini loh. Iya pernah main ke sini apa ya? Iya pernah lagu ini Beta Vicky. Itu. Ya emang. Emang pernah main kesini ya. Tapi kita juga mau kasih lihat ya. Ini ada fakta lainnya dari seorang Fresly Nicky Jul. Lucu. Niat masuk di sekolah di musik gereja itu satu pengen jadi musisi, yang kedua pengen naik pesawat. Orang naik pesawat pikir jadi pilot atau pramugari dia kayak saya sekolah. Kenapa kau berpikir masuk sekolah di situ bisa bikin kau naik pesawat? Soalnya kalau macam kalau nanti tuh kakak dong, kalau seleksi paduan suara tembus nih, tembus Parawi pasti naik pesawat. Ah jadi ke situ. Jadi kuliah ngambil jurusan? Ya musik kerjawi. Ngambil jurusan itu karena? Karena pengen naik pesawat juga sih kakak. Jurusan itu kamu ambil karena pengen naik pesawat? Iya. Emang itu jurusan atau kuliah itu ada di mana? Di Ambon. Jadi itu kampus namanya tuh dulu Fresly masuk itu kampusnya itu namanya Kok lupa kampus sendiri? bukan ingat tapi lagi mikir ini kayaknya. Oh, Stakpen Ambon kan. oke. Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Ambon. Sekarang udah jadi IAKN. Oke. Harus naik pesawat memang sebetulnya. Dari mana? Kakak, masalahnya naik pesawat itu buat kita yang di Ambon, apalagi yang di kampung-kampung seperti saya begini, itu sesuatu yang istimewa begitu. Jadi kayak pas naik pesawat kayak aduh enak banget. Kuliah di sana Bangga. karena aku pengen nyebrang ke sana naik pesawat. Iya. Pertama kali naik pesawat apa perasaan? Oh saya kayak menyesal begitu kakak. Kamu menyesal apa? Iya kayak turbulens begitu terlalu kuat. Iya, tiba-tiba naik tak begitu. Iya. Pertama kali. Sekarang sudah sering naik pesawat. Sekarang puji Tuhan. Apa rasanya sekarang kalau naik pesawat? Tidur. Sekarang saya. Ya tetap aja deg-degan ya. Iya deg-degan. Iya, ya puji biasa Tuhan ya. ya sudah Puji biasa. Tuhan, Kakak. Oke, pernah paling jauh manggung naik pesawat sampai ke mana? Sampai ke Papua? Belanda sih. Belanda. Wow. Apa rasanya naik pesawat belasan jam ke Belanda? Waktu itu kan 14 jam kakak. Oh. Kita rasa kayaknya kita kram dalam pesawat. Soalnya kan terlalu lama tidur bangun pingsan bangun. transit, Iya, gak ada Direct transit, ya? langsung. Oke. Acara apa saat itu di Belanda? Hari itu Kuako Festival, acara kayak perkumpulan orang-orang timur di sana gitu. Kita juga memang kan banyak. besok Banyak kita ya, akan iya. diundang di Iya, Belanda banyak. kan berempat Betul. geng. Ambon apalagi. Kita kan diundang di Iya. Belanda berempat. Iya. Di Ambiar. Iya kapan? Ya budgetnya belum cukup. Tapi banyak orang timur di Banyak. Belanda. Ambon banyak ya, sekali. Fresly Nicky Jul, apa proyek berikutnya yang akan kamu rilis supaya kita kasih tahu juga buat sobat Ambiar di rumah? Ini proyek berikut tuh Fresly lagi buat single Fresly sendiri. Juga sama featuring sama ada teman namanya Randi Agil Sapulete. Oh, duet. Iya duet. Terus sama featuring sama kakak Tuton Karibo, kakak Justin Ardin, Ya. Jackson Seran, Ke sofa. kakak Naik di atas. Itu kakak siapa gitu? Justin Ardin. Musisi-musisi Iya, ya. musik. Fresly, Penyanyi timur. Iya. kita akan menepati janji kita. Membuat lagu kamu yang sudah viral akan semakin viral. Guys yang ada di studio, siapkan handphone masing-masing. Keluarkan, record. Dewi Persik akan menyanyikan lagunya Fresly Nicky Jul. Keluarin handphone Ayo cintakan tidak. Cintakan tidak. Iya, Itu aja silakan. dulu kan. Cintakan tidak. Iya. Oh, cintakan tidak. Siap ya. Cintakan tidak. Belum, sabar ya. Siap, handphone keluarkan. Ya. Ayo sini temenin. Mana aku gak tahu lo, gak tahu. Jangan gitu, lu kasih tahu dulu gue belajar. Di mana-mana orang Ayo kita belajar. joget kan. Ayo. Tidak masalah. Mana ada gue gak ngerti lagunya baru tahu di sini. Tidak masalah. Cintakan tidak. Gitu dulu aja kan. Coba ya. Udah lu Sudah ikutin siap aja. semua handphone sudah siap standby? Siap ya? Ajar gue jambak lu. Dewi Persik. Ini dia. Ngapain kau repot?
Kak Ruben langsung terima kasih. Haji Mabrur, Haji. Terima kasih ya. Haji. Mabrur. Haji Subran Jazilan Haji. Pengantin baru Sakinah Mawaddah Warahmah, terima kasih banyak ya. Empok mudah-mudahan dapat berondong. Nomornya balik lagi. Nomornya. Sayang silakan kamu nyanyi. Di pagi-pagi biar terakhir di Dia Presley, Niki Jilu.